Pergantian Menteri Pendidikan tentu berdampak pada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan menjadi salah satu perbedaan dan juga perbandingan antara menteri sebelumnya dan menteri sekarang. Berikut ini adalah suatu video yang menarik yang bagi saya perlu ditanggapi. Ikutilah video ini. Nggak apa-apa, ini saya buka aja untuk para pemirsa Metro TV ya. Itu kita ganti namanya dengan sistem penerimaan murid baru. SPMB tadi ya Pak ya? SPMB itu. Dan kata-kata zonasi itu kita luruskan kepada istilah aslinya yaitu domisili. Nah, ada memang beberapa yang berbeda. Saya buka aja di sini. Langsung ya Pak ya, dibuka ya? Jadi yang pertama untuk yang SD, jalur SD nggak ada perubahan. Ya. Yang SMP itu hanya ada perubahan prosentase saja. Nah, yang SMA kita pakai istilah namanya rayon, rayonisasi, di mana mereka ini bisa lintas kabupaten, bisa lintas kota, sehingga rayon ini nanti ditetapkan berdasarkan ketetapan dari pemerintah provinsi. Saya selaku Ketua Komite 3 tentu melihat tidak ada sesuatu yang beda dari kebijakan-kebijakan pendidikan di negara Republik Indonesia. Grand design pendidikan kita lebih pada soal nama, soal perubahan-perubahan istilah, dan lain sebagainya. Bagi saya itu tidak substansi. Yang substansi adalah bagaimana pendidikan itu berkeadilan di seluruh Indonesia. Adakah pendidikan di daerah yang bermutu dan berkualitas? Itu sesungguhnya pertanyaan harusnya didesain atau dijawab oleh Kementerian Pendidikan. Berapakah sekolah, berapakah murid yang menikmati pendidikan dengan layak? Apakah dari Sabang sampai di Papua ada pemerataan pendidikan? Ataukah justru sebaliknya kualitas standar pendidikan itu terpusat di Jawa sentris? Kita boleh saksikan bagaimana pendidikan di Papua misalnya, di pedalaman-pedalaman Papua yang tidak ada guru, bagaimana tidak ada fasilitas pendukung agar siswa-siswi bisa menikmatinya. Kalau perubahan zonasi bagi saya itu hal yang gampang, tapi apakah perubahan zonasi atau domisili itu juga siswa mendapatkan pendidikan yang sama? Tidak. Kalau tidak semua wilayah itu mengalami tentang disebut dengan keadilan pendidikan. Maka Pak Menteri yang saya hormati, bagi saya sudah saatnya sistem pendidikan nasional kita mengarah kepada kebijakan tentang strategi percepatan peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah yang merata. Itu sebenarnya arahnya ke sana. Bagaimana agar siswa-siswi, anak-anak bangsa kita di Sumatera, di Aceh, sampai di Papua itu bisa menikmati pendidikan yang setara dengan saudara di luar Papua. Kalau masih seperti begini, situasinya masih mengalami problem pendidikan yang seperti saat ini, maka saya pikir apa artinya satu istilah? Masih banyak anak-anak sekolah tanpa guru. Masih ada banyak siswa-siswi yang tidak memiliki buku saat belajar. Masih banyak siswa-siswi yang tidak menikmati fasilitas-fasilitas untuk studi, untuk sekolah. Lalu apa yang kita harapkan daripada perubahan suatu zonasi atau suatu domisili? Dan pendidikan. Oleh sebab itu, Pak Menteri, saya harap sudah harus ada grand besar tentang tata kelola pendidikan Indonesia. Sudah harus kita membangun konsep jangka panjang, tidak sebaliknya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti istilah, ganti menteri, ganti konsep. Bagi saya ini mencerminkan bahwa kita belum punya grand design besar tentang peningkatan mutu kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Pak Menteri yang saya hormati, ayo kita optimis suatu saat pendidikan Indonesia akan semakin baik dengan cara perkuat pendidikan di daerah. Indonesia maju
karena Indonesia pintar.